Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak Ustadz Soleh dan Zuleha, SMP IT Brilian Batu Sangkar. Alhamdulillah Allah pertemukan kita dalam pertemuan pembelajaran matematika pada kelas 8. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan semester 1. Bab 1 sampai bab 5 telah kita bahas. Sekarang kita akan masuk kepada bab 6, yakninya tentang teorema Pythagoras. Insyaallah kita akan membahas pembahasan tentang teorema Pythagoras. Anak Soleh dan Solehah sekalian, pada teorema Pythagoras ada 9 indikator yang akan kita bahas. Ada 6.1 tentang teorema Pythagoras, 6.2 tentang luas persegi dan luas segitiga. Namun pada video kali ini kita akan membahas mengenai teorema Pythagoras, bab indikator 6.1 saja. Indikator 6.1 tentang teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras itu digunakan dalam ilmu matematika berguna untuk mencari atau menentukan sisi pada segitiga siku-siku yang belum diketahui. Yang mana sisi miring pada segitiga siku-siku itu jumlahnya kuadrat dari sisi-sisi yang lainnya. Anak-anak sekalian bisa lihat di sini ada segitiga siku-siku A, B, C, yang mana siku-sikunya berada di B. Dari segitiga siku-siku ini kita bisa melihat AC adalah sisi miring, merupakan sisi yang terpanjang pada segitiga. Kemudian ada AB, sisi yang kedua. Kemudian ada BC pada sisi ketiga. Sehingga rumus pada teorema Pythagoras tersebut, AC tadi adalah sisi miring. Untuk mencari sisi miring, kita berlaku rumus AC pangkat 2 sama dengan AB pangkat 2 ditambah BC pangkat 2. Atau bentuk sederhananya, sisi miring yang ditanya, sisi miring pangkat 2 sama dengan sisi tegak pangkat 2 ditambah sisi datar pangkat 2. Oke, ini merupakan 3 buah rumus yang berlaku untuk teorema Pythagoras. Kalau seandainya ditanya sisi miring tadi, jadi di sini segitiga kita umpamakan C adalah sisi miring, A adalah sisi tegak, B adalah sisi mendatar. Simir, siga, dan sidar. Simir adalah sisi miring, siga adalah sisi tegak, sidar adalah sisi mendatar. Untuk mencari sisi miring atau simir, kita berguna rumus sisi miring pangkat 2 sama dengan sisi tegak pangkat 2 ditambah sidar, sisi datar pangkat 2. Rumus yang kedua, apabila sidar yang ditanya atau sisi mendatar yang ditanya, maka berlaku rumus sisi miring pangkat 2 dikurangi sisi tegak pangkat 2. Anak-anak sekalian bisa lihat pada kolom kedua, itu adalah rumus yang kedua apabila sidar yang ditanya. Kemudian rumus yang ketiga, apabila sidak yang ditanya, sisi tegak. Ya. Sisi tegak pangkat 2 sama dengan sisi miring dikurangi, sisi miring pangkat 2 dikurangi sidar pangkat 2. Jadi pada teorema Pythagoras ini, insya Allah akan berlaku nanti ketiga rumus ini. Kapan rumus ini akan berlaku? Kalau seandainya sisi miring yang ditanya, maka rumus itu adalah simir pangkat 2. Kalau seandainya sisi tegak yang ditanya, maka rumus kita sisi tegak pangkat 2. Kalau seandainya sidar yang ditanya, maka rumus kita adalah sisi mendatar pangkat 2. Oke. Mudah-mudahan anakku sekalian, Soleh dan Solehah, dapat memahami ketiga rumus tersebut. Bedanya di mana? Bedanya cuma ketika sisi miring yang ditanya, maka kedua sisi yang lain ditambahkan. Itu saja. Kalau seandainya sisi yang lain ditanya, sisi tegak contoh yang ditanya, maka sisi miring pangkat 2 dikurangi dengan sisi yang lain pangkat 2. Kalau sisi datar yang ditanya, maka sama saja. Sisi miring pangkat 2 kita kurangi dengan sisi tegak pangkat 2. Oke, sekarang kita bahas contoh soal yang ini. Di sini soal kita segitiga siku-siku. Ditanya adalah tentang simir, sisi miring.
Ingat rumus sisi miring tadi apa? Simir pangkat 2 sama dengan sisi datar pangkat 2 ditambah sisi tegak pangkat 2. Oke. Simir pangkat 2 atau di sini kalau di sini kita umpamakan C ya. C pangkat 2 sama dengan sisi datar kita apa? 6. Berarti C pangkat 2 sama dengan 6 pangkat 2 ditambah sisi tegak kita 8. 8 pangkat 2. Sisi miring pangkat 2 sama dengan 6 pangkat 2 sama dengan 36. Tambah 8 pangkat 2 sama dengan 6, 64. Sisi miring pangkat 2, 36 tambah 64 adalah 100. Ingat, di simir itu atau di C tadi ada pangkat 2. Untuk menghilangkan pangkat 2 yang ada di C, maka 100 harus kita akarkan. Makanya C sama dengan akar 100. Akar itu dari mana datangnya? Yaitu dari pangkat 2 tadi. Lihat di gambar. C-nya tadi pangkat 2, sekarang C-nya pangkat 1. Kemana pangkatnya yang satu lagi? Berubah menjadi tanda akar. Paham dari mana datang pangkat 100 itu? Akar 100 ribut? Paham. Oke. C sama dengan akar 100 adalah 10. Jadi, anak-anakku sekalian, nilai C-nya adalah 10. Oke, kita lihat contoh berikutnya. Pada contoh ini yang ditanya adalah sida atau sisi tegak. Untuk mencari sisi tegak, rumus kita adalah sisi miring pangkat 2 dikurangi sidar pangkat 2. Sisi miring kita berapa? 5. 5 pangkat 2 dikurangi sidar kita. Berapa sidar kita? 3 pangkat 2. 5 pangkat 2 adalah 25. 3 pangkat 2 adalah 9. Sidar pangkat sisi tegak pangkat 2 sama dengan 25 dikurangi 9. X pangkat 2 sama dengan 25 kurang 9 adalah 16. Sama halnya dengan soal sebelumnya, untuk menghilangkan pangkat 2 pada X atau pada sisi tegak, kita 16-nya harus kita akarkan. Paham dari mana datang akar 16? Iya, itu dia. Dari menghilangkan pangkat 2. Sekarang akan tinggal X sama dengan akar 16. Berapa akar 16 itu? 4. Jadi hasil kita adalah sisi tegaknya adalah 4. Bundiman menyandarkan tangga yang panjangnya 5. Kemudian jarak antara tangga dengan dinding adalah 3. Setelah kita cari menggunakan rumus Pythagoras, maka ternyata tinggi apa yang tanya nih? Tinggi dinding adalah 4 meter. Oke, kita lihat contoh berikutnya. Ini ada soal tentang sidar kita adalah 3, sisi tegak kita adalah 4. Yang ditanya adalah simir. Apa tadi simir? Sisi miring. Untuk mencari simir kita harus pakai rumus sidak pangkat 2 ditambah sidar pangkat 2. Ya. Simir pangkat 2 sama dengan siga kita atau sisi tegak kita ada 4 pangkat 2 ditambah sidar kita 3 pangkat 2. 4 pangkat 2 adalah 16. 3 pangkat 2 adalah 9. 16 tambah 9 adalah 25. Ingat, untuk menghilangkan pangkat 2 yang ada pada sisi miring, untuk menghilangkan pangkat 2 maka 25 harus kita akarkan. Paham di mana letak akar 25? Iya, itu dia untuk menghilangkan pangkat 2. Sekarang sisi miring akar dari 25 sama dengan 5. Jadi panjang AC atau sisi miring itu adalah 5. Anak-anak soleh dan solehah sekalian, soal berikutnya yang ditanya adalah KL. Pada gambar antum sekalian bisa lihat KL itu adalah siga atau sisi tegak. Apa rumusnya tadi? Untuk mencari sisi tegak, siga pangkat 2 sama dengan simir pangkat 2 dikurangi sidar pangkat 2. Oke. Siga pangkat 2 sama dengan simir kita berapa? 25. Ya, 25 pangkat 2 dikurangi dengan sidar. Sidar itu adalah 7. 7 pangkat 2. Siga pangkat 2 atau KL pangkat 2 sama dengan 25 pangkat 2 adalah 625. Dikurangi dengan
sidar kita itu 7, 7 pangkat 2. 7 pangkat 2 adalah 49. Sehingga sisi tegak kita KL pangkat 2 sama dengan 625 kurangi 49. Hasilnya adalah KL pangkat 2 sama dengan 576. Untuk menghilangkan pangkat 2 pada KL atau pada sisi tegak, itu kita akarkan 576-nya. KL sama dengan akar 576. Berapa dia hasilnya? Setelah kita cari, akar 576 itu adalah 24. Jadi panjang KL atau panjang siga kita adalah 24 cm. Paham sampai di situ? Dari contoh yang telah Ustadz berikan, semua rumus yang 3 tadi berguna. Ketika kita ditanya sisi miring, pakai rumus simir. Kalau ditanya sisi tegak, pakai rumus siga. Kalau seandainya ditanya sisi datar, pakai rumus sisi datar. Oke. Sekarang tugas untuk antum sekalian. Ini tugas 1. Tentukanlah panjang sisi tegak yang belum diketahui menggunakan rumus teorema Pythagoras. Oke. Untuk soal yang pertama ada 8, 17, kemudian ada sisi datar yang ditanya. Apa rumusnya tadi? Sisi datar pangkat 2 sama dengan simir pangkat 2 dikurangi siga pangkat 2. Silakan dicari masing-masing. Dan soal nomor 2 yang ditanya adalah AC. AC itu adalah garis sisi tegak. Apa rumus sisi tegak tadi? Sisi tegak pangkat 2 sama dengan simir pangkat 2 dikurangi sidar pangkat 2. Oke, silakan dicari ya. Soal nomor 3 yang ditanya lagi ditanya sidar. Apa itu sidar? Sisi datar. Apa rumus sidar? Sidar pangkat 2 sama dengan simir pangkat 2 dikurangi siga pangkat 2. Oke, silakan dicari ya tugas 1 ini. Kita lanjutkan. Ya, ini adalah bilangan-bilangan Pythagoras. Setelah kita cari bilangan Pythagoras yang ada pada segitiga siku-siku menggunakan teorema Pythagoras, maka akan menghasilkan 4 bentuk dari bilangan Pythagoras. Ada 3, 4, 5. Nah, antum sekalian bisa lihat di kolom 1. Ada 5, 12, 13. Kemudian di kolom 3, 8, 15, 17. Di kolom 4 ada 7, 24, 25. 3, 4, 5 itu dari mana datangnya tadi? Menggunakan teorema Pythagoras yang tadi. Simir, sidar, siga tadi itu. Maka akan menghasilkan 3, 4, 4, 5. Sekarang, dari bilangan ini tanpa kita menggunakan rumus Pythagoras, kita bisa melihat kelipatannya. Contoh, pada kolom 1 kita melihat 3, kelipatan 3 adalah 6. Nah, apa kawannya? 8. 8 itu dari mana? Kelipatan 4. Kemudian kawannya 10. 10 itu dari mana datangnya? Dari 5. Ya, 3 kali 2, 6. 4 kali 2, 8. 5 kali 2, 10. Jadi, 6, 8, apa kawannya? 10. Begitu juga dengan 9. 9, 12, apa kawannya nanti? 15. Dari mana datangnya? Kelipatan 3 dari bilangan 3. 3 kali 3, 9. 4 kali 3, 12. 5 kali 3, 15. Begitu seterusnya. Itu apabila bilangan Pythagoras kita adalah 3, 4, dan 5. Kemudian macam bilangan berikutnya adalah 5, 12, 3, 13. Datangnya dari mana? Dari rumus Pythagoras tadi. Nah, sekarang kita pakai kelipatannya. Kelipatan 5 kali 2, 10. 12 kali 2, 24. 13 kali 2, 26. Dan seterusnya. Sehingga 10, 24 temannya adalah 26. Ingat, sisi yang terpanjang yang ada ketiga sisi tersebut adalah sisi miring. Karena antara sisi tegak, sisi datar, kemudian sisi miring, sisi yang terpanjang itu adalah sisi miring. Oke, sekarang kita lakukan tugas yang kedua, melengkapi bilangan Pythagoras yang tadi. Lengkapilah bilangan Pythagoras yang kosong di bawah ini. Oke. Tadi ada 4 ya, bentuk bilangan Pythagoras. Ada 3, 4, 5, ada 5, 12, 13, ada 8, 15, 17. Kemudian apa nih? Satu lagi, ada 7, 24, dan 2, 25. Oke, sekarang kita coba ngisinya. Kita isi bilangan-bilangan yang kosong. Kita lihat kotak yang pertama. Ada 6, 8, apa temannya itu lagi?
Ya, 10. Dari mana datang angka 10? 5 kali 2. Oke. Lanjut. 9, kemudian bilangan kosong, kemudian sisi miringnya 15. Berapa dia sisi tegak kita? 12. Dari mana datang angka 12? 3 kali 3 9, 4 kali 3 12. Iya, itu. Jadi sisi tegak kita adalah 12. Oke. Lanjut. Sisi tegak kita sekarang 16. Sisi miring kita sekarang 20. Yang ditanya adalah sisi datar. Berapa sekarang sisi datar? Iya, 12. Di mana angka 12? Kelipatan 4 sekarang ya. 3 kali 4, 12. 4 kali 4, 16. 5 kali 4, 20. Ya, sekarang lanjutkan untuk mengisi bilangan-bilangan yang kosong yang ada pada kotak-kotak tabel kita ya. Oke, sekarang kita mengerjakan latihan. Kita lihat semua soal nomor 1. Pada segitiga siku-siku di bawah ini, tentukanlah C pangkat 2. Apa itu C? Sisi miring. Apa rumus sisi miring tadi? C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Jadi dengan sendiri soal kita, mana jawabannya? Iya, soal nomor 1 jawabannya B. A pangkat 2 sama A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Dari mana datangnya tadi? Dari rumus sisi miring. Ya. Soal nomor 2. Pada segitiga siku-siku di bawah ini tentukanlah nilai P. Oke, sekarang nilai P itu apa? P itu rupanya setelah kita gambar, rupanya simir. Sisi miring. Apa rumus sisi miring tadi? Rumus sisi miring adalah simir pangkat 2 sama dengan 6 pangkat 2 dikurangi 4 pangkat 2. 6 pangkat 2 sama dengan 36. Dikurangi 4 pangkat 2 sama dengan 16. 36 dikurangi 16. Berapa dia itu? Ini bukan dikurang, ini tambah ya. Maaf. Rupanya si miring ditambah rumusnya. 6 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2. 6 pangkat 2 sama dengan 36. 36 ditambah 16. Iya, berapa dia itu? 52. Iya, 52 ya. Itu ada. Jawabannya B. 52. Lanjut soal nomor 3. Soal nomor 3 lagi-lagi ditanya sisi miring. Oke. Nomor 3 ini bisa kita gunakan rumus Pythagoras, bisa kita gunakan kotak-kotak yang telah kita bahas sebelumnya. Apa kotak yang ada nih? 8, 15 kawannya apa? Ya, kita lihat. 8, 15 apa kawannya? Ya, itu kotak nomor 3. 8, 15, berarti kawannya adalah 17. Jadi jawaban yang nomor 3 ini adalah 17. Oke. Soal berikutnya silakan antum kerjakan secara mandiri di rumah. Kalau seandainya tidak ada yang dipahami, nanti kita bahas secara bersama-sama. Anak-anak soleh dan soleha, mungkin itu materi kita tentang teorema Pythagoras. Sekali lagi, Pythagoras berguna untuk mencari sisi yang belum diketahui pada segitiga siku-siku. Ingat, Pythagoras hanya berlaku pada segitiga siku. Rumusnya ada 3 tadi. 1, simir pangkat 2. Yang kedua, siga pangkat 2. Yang ketiga adalah sidar pangkat 2. Itu saja pembelajaran kita tentang indikator 6.1 tentang pengenalan teorema Pythagoras. Sekian, terima kasih dari Ustadz. Mudah-mudahan bisa dipahami. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.